Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya pagi ini? Apakah semua anak-anak ibu sehat? Alhamdulillah kalau memang anak-anak ibu sehat semuanya. Kita harus selalu menjaga kesehatan dan selalu bersyukur kita kepada Allah karena sudah diberi kita kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita lanjut pelajaran pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak ibu, pagi ini supaya anak-anak ibu lebih semangat belajarnya, bagaimana kalau kita bernyanyi terlebih dahulu? Nyanyinya nyanyi nasional, yaitu nyanyi Hari Merdeka. Anak-anak ibu dapatkan syairnya? Yuk kita nyanyi bersama. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Tepuk tangan. Semuanya sudah bersemangat bernyanyi. Baik anak-anak ibu, selanjutnya seperti biasa kita kegiatan literasi. Nah, kegiatan literasi kita pagi ini, ibu akan berpuisi untuk anak-anak ibu. Anak-anak ibu semuanya coba disimak baik-baik isi puisi ibu. Rangka, karya Bu Mis. Bila kau tidak ada, aku takkan bisa bergerak. Rangka, bila kau tidak ada, aku takkan bisa berjalan seperti ini. Rangka, bila kau tidak ada, aku tidak akan bisa menulis, membuat tulisan indah setiap harinya. Oh, Rangka, betapa besar jasamu padaku. Betapa besar jasamu pada tubuhku ini. Terima kasih Rangkaku. Aku akan selalu menjagamu. Nah, anak-anak ibu, sesuai dengan puisi kita tadi, maka pada pembelajaran kali ini, Bu Mis akan menjelaskan tentang pembelajaran rangka. Anak-anak ibu semuanya dengan seksama mendengarkannya ya sayang. Nah, rangka itu sama dengan organ gerak. Pagi ini, Bu Mis akan membahas tentang organ gerak pada hewan dan juga organ gerak pada manusia. Nah, anak-anak ibu, kenapa manusia dan hewan itu bisa bergerak? Itu karena ada sistem gerak dalam tubuhnya. Nah, ada dua macam alat gerak pada manusia dan hewan. Yang pertama namanya alat gerak aktif dan yang kedua alat gerak pasif. Nah, alat gerak aktif itu adalah otot yang ada di tubuh kita. Sementara alat gerak pasif adalah tulang-tulang atau yang biasa disebut dengan rangka. Nah, anak-anak ibu tahu tidak? Kenapa otot dikatakan alat gerak aktif sedangkan tulang dikatakan alat gerak pasif? Nah, kalau anak-anak ibu tidak tahu,
Ini jawabannya ya sayang. Nah, otot dikatakan alat gerak aktif karena otot ini dapat bergerak. Karena di dalam tubuh kita, di dalam otot itu ada sel-sel senyawa kimia yang bisa membuat otot kita itu digerakkan. Contoh, nih tangan kita ada ototnya di sini. Sini juga ada otot, di paha juga, itu bisa digerakkan. Sementara tulang disebut alat gerak pasif karena dia tidak bisa bergerak. Tanpa adanya otot, kita tidak bisa bergerak. Nah, itulah kenapa alat gerak itu dikatakan alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Nah, sekarang anak-anak ibu paham tidak? Semoga anak-anak ibu semuanya mengerti. Nah, anak-anak ibu, kenapa gerakan yang ada pada manusia itu dan hewan itu ada pada tubuh kita? Karena itu menggunakan organ gerak tadi. Nah, organ gerak kita itulah yang akan kita pelajari. Ada tangan, kaki, ada juga kalau pada hewan, dia bergerak dengan menggunakan kaki, tangan, seperti kelinci. Nah, anak-anak ibu siapa yang punya peliharaan kelinci di rumahnya? Nah, kalau anak-anak ibu punya hewan yang ada kelinci atau kucing, pasti anak-anak ibu tahu dengan apa hewan-hewan itu bergerak. Nah, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna dibandingkan yang lain-lainnya, kita juga mempunyai alat gerak. Kita bersyukur lagi kepada Allah karena sudah memberi kita alat gerak. Ada tangan, kaki, banyak fungsinya. Nanti kita pelajari untuk lebih lanjut. Nah, bayangkan anak-anak ibu, kalau seandainya tidak ada organ gerak, tidak ada otot, tidak ada tulang dalam tubuh kita, kira-kira kita seperti apa ya kalau tidak ada tulang-tulang yang ada dalam tubuh ini? Kalau ibu pikir-pikir, mungkin seperti ondel-ondel ya, bulat-bulat seperti itu ya, karena tidak ada tulang. Ya, begitulah kira-kira. Nah, sekarang anak-anak ibu, tahu tidak apa saja fungsi dan guna organ gerak itu? Pasti anak-anak ibu tahu. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama, guna organ gerak itu bisa untuk berjalan. Nah, pada manusia yang digunakan untuk berjalan itu adalah kaki. Begitu juga organ gerak pada hewan. Hewan juga menggunakan kakinya untuk berjalan. Nah, selain dari untuk berjalan, organ gerak juga bisa untuk berlari. Nah, pada manusia juga digunakan untuk berlari. Nah, anak-anak ibu, apakah hewan juga berlari? Nah, anak-anak ibu pasti tahu jawabannya. Ada hewan yang berlari juga. Seperti apa hewan yang berlari? Seperti kuda, dia juga kencang larinya. Kemudian ada kelinci yang dipelihara di rumah anak-anak ibu tuh. Dia gunakan alat geraknya untuk melompat. Nah, seperti ini. Nah, lucu kan? Mungkin anak-anak ibu punya kandang kelinci di rumah. Nah, pasti setiap hari memperhatikan kelinci-kelincinya bergerak. Bisa berjalan, bisa melompat. Nah, dia gunakan alat geraknya itu untuk melompat dan berjalan. Kemudian ada lagi yang untuk memegang. Nah, seperti kita bisa memegang pena ini karena ada alat gerak, yaitu tangan dan jari-jari tangan kita. Setelah kita memegang pena, bisa juga kita untuk menulis. Jadi, guna alat gerak kita bisa juga untuk memegang suatu benda. Nah, kemudian juga bisa untuk menggali. Pada hewan, ada yang dipakai alat geraknya untuk menggali tanah. Nah, anak-anak ibu, ayo, hewan apa yang menggunakan alat geraknya untuk menggali? Ayo, coba dipikir ya. Nanti ibu
Apa kan jawabannya Ibu tanya pas kita bertemu. Nah, kemudian ada lagi yang digunakan untuk memanjat. Ayo anak-anak Ibu, hewan apa yang menggunakan alat geraknya untuk memanjat? Siapa yang tahu? Nah, yang biasa memanjat itu apa ya? Nah, ada yang memanjat itu si kera, ya. Monyet, dia juga memanjat. Jadi alat geraknya itu digunakan untuk memanjat. Apakah manusia juga ada yang memanjat? Nah, mungkin saja manusia memanjat pohon mangga yang ada di depan rumahnya, memanjat pohon jambu yang ada di depan rumahnya. Tetapi harus hati-hati, jangan sampai jatuh. Karena kalau jatuh, kita bisa merusak organ gerak tubuh kita. Atau tulang-tulang kita bisa patah. Jadi kita harus menjaga organ gerak kita itu. Selain dari itu, organ gerak juga bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, siapa anak-anak Ibu yang bisa berenang? Ayo. Nah, dalam pelajaran olahraga, anak-anak Ibu khusus di kelas 5 memang materinya tentang berenang. Nah, nanti pas jam olahraga, anak-anak Ibu bisa menggunakan organ geraknya untuk berenang. Nah, selain dari kita manusia, apa saja hewan yang menggunakan organ geraknya untuk berenang? Pasti anak-anak Ibu tahu ya, tidak perlu Ibu sebutkan. Coba pikir sendiri, kemudian jawab sendiri. Nah, sekarang itulah beberapa fungsi dari organ gerak. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Singkat, padat, dan tepat. Nah, anak-anak Ibu, dari penjelasan Ibu tadi dari awal dapat kita simpulkan. Yang pertama, manusia dan hewan bisa bergerak karena ada organ gerak. Yang kedua, organ gerak atau alat gerak itu dibagi dua. Yang pertama tadi namanya alat gerak pasif dan yang kedua alat gerak aktif. Nah, alat gerak pasif adalah tulang yang ada pada tubuh kita. Sementara alat gerak aktif adalah otot. Nah, sekarang yang terakhir kesimpulannya adalah fungsi dari alat gerak kita dan manusia dan hewan. Yang pertama fungsinya bisa untuk berjalan, yang kedua bisa untuk berlari, yang ketiga bisa untuk melompat, yang keempat bisa untuk meloncat, yang kelima untuk menggali, yang keenam untuk memanjat, dan untuk berenang yang terakhir. Sebenarnya masih ada yang lain-lainnya anak-anak Ibu. Sekarang tugas anak-anak Ibu semuanya untuk mencari fungsi dari alat gerak yang lainnya. Nah, pada pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas untuk terakhir. Tugas pertama, tolong dicatat ya, nanti dijawab di kertas HPS yang sudah disediakan. Yang pertama, apa saja alat gerak pada manusia dan apa saja alat gerak pada hewan? Yang kedua, tulislah 2 macam alat gerak, baik pada manusia dan hewan, dan jelaskan. Yang ketiga, kenapa otot disebut alat gerak aktif sedangkan rangka atau tulang disebut sebagai alat gerak pasif? Yang keempat, tulislah 5 fungsi alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, sampai di situ dulu pembelajaran kita pagi ini. Semoga anak-anak Ibu selalu bersemangat dan tugasnya dikumpul pada tepat waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.